Cera itu bisa saya kasih satu ini ya, clue gitu. Berkembangnya berdasarkan dengan teori yang sudah proven. Aja. Nah, jadi kayak jauh banget ya. Jauh banget dan kayak yang penting bisa makan. Ada desainnya. Desainnya Cuman sekarang bedanya ini kalau gitu ya. Akhirnya sudah mulai itu waktu itu kita alhamdulillah memenangkan pengadaan untuk brosurnya Bank BRI se-Jawa Tengah DIY. Oke, halo teman-teman semuanya. Kali ini Ara Konsultan bikin podcast gitu ya. Tapi bukan sekedar podcast biasa. Kita akan belajar bareng nih. Nah, kali ini aku ngundang salah satu CEO, founder dari Jongnesha Network. Itu brandnya Cera Production. Nah, Cera Production ini adalah perusahaan merchandising yang kliennya B2B-nya udah hampir seluruh Indonesia, teman-teman. Kurang lebih sekarang 8 cabang ya, Bang Rizal ya? Ya, bismillah. Bismillah, 8 cabang. Nah, ini perkenalkan ini ada Bang Rizal gitu ya. Bang Rizal selaku founders juga owner dari Cera Production sendiri. By the way, sekarang Cera berapa banyak timnya, Bang? Gitu. Timnya kita dikit kok. Untuk saat ini kita posisi masih 30 ongoing to 50. Wis, ngeri. Cuman kan kita B2B jadi gapnya nggak banyak ya. Oke, nah ini menarik nih karena materi kali ini aku pengen ngundang Bang Rizal tuh B2B tapi dia sustain banget selama corona kemarin, kayaknya growth terus itu, buka cabang terus yang aku lihat gitu. Makanya ini kayaknya wajib di-share ke teman-teman sobat arah gitu ilmunya. Nah, Bang, kira-kira apa ya yang bikin Cera ini di B2B walaupun kemarin ibaratnya mungkin B2B banyak banget perusahaan yang jadi tumbang ya gitu di tahun corona kemarin malah growth banget gitu. Apa tuh? Satu, karena rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua kalau menurutku adalah kemampuan kita untuk melihat kita ini sebenarnya ada di quarter yang mana gitu. Sorry, kita ada di posisi yang mana. Jadi kami itu paham betul bahwa ketika kondisi corona itu terjadi, Cera ini sebenarnya berada di posisi yang sebelah mana. Jadi kan ada 4 posisi tuh, yang pertama adalah ketika kita sudah punya pasar dan kita punya existing customer, maka penetrasi yang kita lakukan. Lalu ada yang kemudian kita lihat bahwa kita sudah punya produk, namun masih ada pasar yang belum kita sentuh. Itu kita berarti development lagi untuk kita market acquisition. Lalu yang ketiga kita lihat bahwa sebenarnya ini yang dibutuhkan adalah hanya product development karena pasarnya masih sangat besar gitu loh. Dan yang terakhir adalah mengganti bisnis secara total. Saya lupa nama konsep teorinya gitu ya, tapi itu yang kita gunakan di Cera. Jadi ketika kemarin kita terjadi corona, kita tidak langsung serta-merta bahwa kita harus ganti bisnis seperti teman-teman yang lain. Kita harus ganti bisnis. Yang kita cek adalah kita lagi ada di sebelah mana nih. Ya, kita lagi ada di sebelah mana, apakah emang kita harus, karena kan kalau Cera sendiri kan dilihat orang kan souvenir itu kalau nggak ada event ya mati gitu kan. Merchandise ya. Nah, merchandise atau souvenir itu kan kalau nggak ada event ya mati gitu. Dia nggak bisa jualan sama sekali. Nah, tentu ini bikin pertama-tama anjlok ya. Tapi setelah kita lihat, oh ternyata kita sudah punya market yang memang kita udah pegang. Cuman di saat ini mereka tidak mau merespon apapun penawaran dari kita karena itu nggak relate dengan kondisi. Maka yang kita lakukan adalah kita product development di saat itu sih. Oke, jadi kalau kita punya market atau udah punya audiens itu mungkin ada retentionnya situ Bang. Cuman mungkin di pandemi kemarin belum semuanya mungkin nerima retentionnya ulang. Ada juga kalau kita ngerasain pengen develop market baru ya market acquisition lagi strateginya berbeda gitu. Bahkan kebanyakan perusahaan mungkin tahun lalu pada pivot nih. Nah, Cera sendiri yang akhirnya belum pivot tapi justru menggunakan data-data yang sudah ada untuk ngelihat ternyata core yang paling pentingnya kita di mana gitu ya. Nah, mungkin tadi aku juga lupa nyapa ya teman-temannya Bang Rizal, tapi nggak apa-apa karena kita sudah akrab dan ngobrol. Kalau dari 4 ini Bang, berarti kan sebenarnya semuanya kita lagi bahas tentang sales ya, berarti berkaitan sama sales management. Lebih ke bisa dibilang strategi sih, marketing and strategi gitu. Oke. Cera itu kemarin sebelumnya kita kan sempat diskusi ya di luar podcast ya teman-teman. Jadi kami sering diskusi gitu sama Bang Rizal. Cera itu kalau nggak salah tahun lalu tuh mulai fokus
ngelihat database yang ada, ternyata the big order itu dari mana sih sehingga mulai fokus ke sana ya kemarin seperti ini, atau gimana? Bukan begitu. Jadi kita sebenarnya tidak merubah segmen kita tetap sama. Cuman kita paham bahwa di saat pandemi itu kebutuhannya mereka seperti apa. Jadi pasti ada switching kebutuhan, ya. Consumer yang retail juga sama. Nah, kita mengarahkan produk kita ke ke hal-hal yang mereka butuhkan. Jadi bisa dibilang kami mengubah modelnya Cera dari yang awalnya kita production base menjadi distribution business. Nah, selama pandemi itu kita mengubah orang bilang itu survival mode-nya kita adalah distribution business. Apa distribution business? Kalau dulu orang mau merchandising-nya itu adalah merchandising yang yaudahlah di custom dibuat di Cera gitu ya. Di selama pandemi itu ada beberapa company yang menjadi segmen kita, yang sudah menjadi klien kita. Itu dia kita tidak menambah segmen klien, tapi dia bilang dia punya kebutuhan lain dari yang di luar dari Cera. Nah, ternyata ada banyak hal yang kita bisa provide, tentu karena kita punya izin untuk itu gitulah. Sehingga akhirnya kita provide apa yang dia butuhkan, dari situlah naik dari sisi penjualan. Berarti bisnis modelnya berubah, yang tadinya mungkin bikin produk terus baru dijualin, sekarang mungkin nyariin kebutuhannya klien apa, terus nyariin pihak yang bisa supply, terus dari Cera sendiri baru distribusi. Jadi kita mengubah model dari yang kan makanya saya bilang tadi kan, dari segmen itu tidak berubah. Cuman kami melihat bahwa produknya harus ada product development. Tapi kalau kita ada product development pun dengan bisnis modelnya Cera ini nggak akan masuk. Sehingga bisnis modelnya kita rubah menjadi distribution business, bukan lagi production business. Oke, menarik. Jadi mungkin sebelum teman-teman jauh ngulik ataupun dengerin podcast ini, aku coba review lagi ulang. Bang, boleh nggak jelasin Cera dulu nih? Di before corona sampai sekarang yang mungkin sudah melewati corona nih. Bisnis modelnya berubah seperti apa, terus servisnya apa aja dan sebagainya. Mungkin kita tadi lupa ya. Cera tuh kurang lebih berdiri dimulai dari acara ngopi. Saya, kemudian partner saya ada Mbak Vina dan Mas Wawan ketemu dalam sebuah seminar di tahun 2009 atau 2010, saya lupa ya, 2009 apa ya. Kita sering ngopi, kemudian kita punya ketertarikan yang sama di bidang desain. Lalu di tahun 2010 akhir kita mendirikan agensi iklan. Awalnya namanya Jomnesia Network. Kita punya beberapa klien seperti Harian Jogja. Kita mengerjakan iklan-iklan billboard. Kemudian kita mengerjakan desain kurang lebih seperti itu. Tapi memang di zaman itu karena kami juga baru memulai bisnis dan kemampuan kami dari sisi bisnis dan masih sangat baru, sehingga tutup. Bangkrut. 2010 ya? Ya, 2010 ke 2011 tuh kita sempat naik, booming. Terus akhirnya 2011 akhirnya tuh udah mulai menurun karena ya tidak ada orang yang mau beli desain, tidak ada orang yang mau beli konsep. Zaman itu sama zaman ini mungkin beda ya. Zaman dulu mungkin kebutuhan desain itu nggak sedemanding sekarang. Iya, betul. Karena eranya digital tuh sekarang apa-apa desain, apa-apa desain. Kalau dulu nggak, kita akhirnya mati ditinggal karyawan ya. Iya. Tersisa 3 orang ini dan kita melihat bahwa apa yang bisa kita lakukan nih. Nah, alhamdulillah waktu itu Tuhan juga ngasih jalan. Karena kemampuan desain kita diminta untuk mendesain undangan nikah. Nah, akhirnya kita mulai jualan undangan nikah waktu itu, percetakan undangan nikah. Jadi dari yang agensi iklan ngomongin konsep, jadi percetakan undangan nikah nih. Fokus ke undangan nikah aja. Jadi kayak jauh banget ya. Jauh banget dan kayak yang penting bisa makan. Tapi sama-sama desain Mas. Iya, sama-sama ada desainnya. Desainnya cuman sekarang ini kalau salah desain dikutuk orang. Iya, kalau salah desain dikutuk orang. Kenapa? Karena ya namanya orang nikah ya, orang boleh salah alamat, salah tanggal, apalagi nanti salah tanggal ya orang kepelaminannya kan beda cerita nanti. Nah, berjalannya waktu, alhamdulillahnya kita dengan 3 orang ini benar-benar dimulai dari nol gitu ya. Ya saya marketing, ya saya tukang lem, ya saya kita semua 3 orang ini adalah seluruh bagian yang ada di dalam mengerjakan semuanya. Nah, berjalannya waktu ada beberapa perusahaan yang melihat bahwa ternyata Cera bisa ya mengurusi percetakan gitu ya. Akhirnya sudah mulai itu, waktu itu kita alhamdulillah memenangkan pengadaan untuk brosurnya Bank BRI se-Jawa Tengah DIY. Tunggu. Dari cetak undangan dapat cetak brosur. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Tiba-tiba BRI lagi langsung tuh. Itu kuasa Tuhan, dan kita bilangnya mungkin ya itu ya
karunia yang Tuhan kasih ke kita lah ya. Itu pertama kali kita mendapatkan order, kita tidak punya modal sama sekali, ordernya ratusan juta. Saya akhirnya, jadi awal mula dapatnya itu juga nggak sengaja. Saya tidak bisa sebut merek ya. Kita lagi main ke sebuah percetakan kecil lokal. Kita juga lagi nyetak di sana. Tiba-tiba ada orang dari salah satu brand bank tadi yang saya bilang datang, kemudian dia mau cetak nih, tapi di sana dia tidak dilayani dengan baik. Bertemu dengan partner saya namanya Mbak Vina. Mbak Vinanya bilang, Pak kalau mau cetak besar itu di kantor saya gitu. Saya juga nggak tahu, ini gila banget. Padahal itu di kantor percetakan orang lain. Gitu ya. Jadi dia mampu mengakuisisi klien yang sudah ada di dalam perusahaan orang lain. Itu hebatnya Cera. Depan pintu gerbangnya. Sudah menunggu untuk dilayani. Kita bisa pindahkan itu ke Cera. Dari situlah kita melayani Bank BRI hingga saat ini. Tapi saya selalu percaya sih Bang, itu bukan sebuah kebetulan ya. Artinya itu ada kesiapan yang ketemu sama kesempatan pasti. Mungkin karena terbiasa di agensi gitu ya, mungkin ngobrol sama orang atau cincang-cincang sama orang lah ya. Jadi yang tadi mungkin yang ngerasa nggak nyaman pas mau di sana servisnya nggak terpenuhi, diakuisisi. Padahal waktu itu juga belum ada produksi ya. Belum. Kita tidak punya production. Kita tidak punya uang untuk mencetak itu, kita tidak punya apa-apa, literally tidak punya apa-apa. Jadi waktu undangan cetakan ini pun maklun ke orang berarti? Iya, zaman itu tidak ada. Jadi CV Jomnesia Network itu kan pertama kali dimulai, saya itu 3 orang ini kan punya modal masing-masing. Mbak Vina meminjamkan ruangan rumahnya yang kosong. Jadi kantor itu ya? Jadi kantor. Mas Wawan datang bawa CPU. Mbak Vina kasih monitor, ya saya datang bawa dispenser. Karena cuma itu yang saya punya di kos-kosan. Saya juga tidak punya modal, saya juga cuma punyanya dispenser, ya saya datang bawa dispenser. Dari situlah si Jomnesia ini sempat berdiri, naik, lalu kemudian anjlok, nggak mampu bayar gaji karyawan, ditinggalin sama karyawan rame-rame, orang keluar satu persatu gitu ya. Dalam waktu yang sangat berdekatan, ya akhirnya tinggal kita bertiga. Di saat itulah kritikalnya kita bilang, sebenarnya kita mau jualan apa nih? Oh ternyata kita bisa desain, dan orang tuh kalau cuma desain konsep doang nggak suka, udah diurusin cetak sekalian. Kita akhirnya mulai mencetak undangan nikah, dari undangan nikah masuk ke percetakan komersil. Ya. Di situ kami sadar bahwa kalau nikah, orang nikah cuma sekali seumur hidup nih. Betul. Susah nih di scale up tuh kan. Kenapa? Kecuali dia mau poligami. Kalau bikin di Bennett UI kan. Kecuali kalau sering nikah gitu ya. Baru kemudian kita ngelihat bahwa ada potensi nih di percetakan komersil. Dari situ saya melihat bahwa percetakan itu dulu itu masih konvensional banget. Nah, akhirnya Cera mulai itu dengan percetakan online setelah dapat BRI. Klien kita yang pertama untuk percetakan komersil yang dalam jumlah besar. Sebelum BRI itu ada cetak-cetak kecil, ada brosur perumahan lah, apalah, ada lah kecil-kecil. Sampai kemudian dapat yang BRI itu. Itu pertama kali kami belajar bahwa ada yang namanya satu bisnis percetakan untuk komersil, dan ini kebutuhannya terus-menerus, angkanya besar. Cuman kalau kami mau melayani ini, Cera harus berbenah. Kenapa? Karena ini seperti anak kecil lagi berhadapan dengan giant ya, big company. Siapa yang tidak kagum dengan BRI, dengan itu salah satu BUMN dengan profit tertinggi di Indonesia. Betul. Kami melayani itu tuh kayak banyak banget yang harus kita siapkan. Bank dengan nilai aset terbanyak di Indonesia. Ya, jadi memang sulit sekali waktu itu. Saya ingat waktu saya akhirnya dapat project ini, berat badan saya turun 7 kilo dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Jadi dapat rezeki tapi kemudian stres. Itu dari situlah mulai berjalannya Cera percetakan, lalu kurang lebih dalam waktu 3 tahun kami melihat udah banyak banget nih orang main di percetakan. Di tahun 2000, mungkin sekitar 2014 apa ya kalau saya nggak salah, kita melihat ada potensi di sisi lain selain cetak brosur. Orang mulai cari gantungan kunci lah, payung lah. Dari situ kita mulai menjualkan jasa sablonnya orang lain. Ternyata rame nih. Saya ingat waktu itu kita masih pakai brosur konvensional ya, keliling-keliling Jogja naik motor, ngasih-ngasih penawaran ke bank, kemana ditolak orang waktu itu. Akhirnya kita pakai strategi online. Dari situ mulai banyak lagi yang naik gitu ya. Souvenir. Tahun berapa mulai ke online, Bang? 2000. Sebenarnya kalau dibilang dari online dari 2010. Dari 2010 itu sudah. Dari pertama kali. Dari percetakan undangan dari 2011.
berarti kalau sekarang udah 10 tahun lebih ya? Iya, kita main online, SEO dan macam-macamnya. Nah, jadi tadi dari percetakan jalan lagi, kemudian kita lihat ada potensi di bisnis merchandising atau souvenir. Kita ngelihat itu ada potensi, kita switching ke sana gitu. Kita switching bahwa ini belum banyak yang main secara online. Kita main di sana, alhamdulillah Cera naik lagi dari sisi revenue dan lain-lain. Semakin banyak pengalaman kita gitu ya. Berjalannya waktu, akhirnya ini kita perbaiki gitu ya, percetakan dan si souvenir ini ya sampai sekarang alhamdulillah. Dan di tahun 2019 kami akhirnya memberanikan diri, kalau nggak salah itu buka cabang pertama di Makassar. Lalu setelah itu di 2020 kita buka di Balikpapan. Di 2021 ini kita ada di Medan, Surabaya sama Semarang. Oke, itu tadi cerita dari before COVID ya. Tadi merchandising full, tadi belum diceritain nih turning atau pivoting jadi fokus ke strategik yang sekarang after COVID tuh. Itu momentumnya apa atau titik baliknya apa tuh? Akhirnya yaudah nggak bisa nih kayak gini terus nih dan sebagainya. Oke. Sebenarnya pertama COVID itu kan 2020 awal ya. 2020 COVID-19 ya, kita masuknya di Januari 2020 kan? 2020. Januari 2020, tapi aku tuh ingatnya karena itu baru kita launching kantor Cera Balikpapan yang di Penin Tower, Regus Penin Tower Balikpapan dulu. Jadi saya ada di Balikpapan, baru selesai buka cabang yang di Balikpapan. And then COVID masuk ke Indonesia. Kita pusing kenapa? Karena penjualan langsung di stop semua sama klien-klien ini, pembelian mereka hold gitu ya. Kita nggak akan pengadaan dulu, kita nggak akan beli dan tidak ada event, sama sekali tidak ada event, dilarang. Jadi langsung drop. Di saat itulah dalam waktu 3 minggu tuh aku berpikir untuk kayak what should we do gitu, kita mau ngapain nih, kita nggak ngerti sama sekali. Januari awal ya berarti ya? Januari awal. Disitulah kemudian kita ngelihat bahwa pakai rumus marketing yang tadi itu, saya lupa nama rumusnya itu, kita biasa teman-teman yang sekolah di bisnis pasti akan dapat itu ya, tentang market. Lalu kita ngelihat juga bahwa ini gimana nih, klien-klien udah nggak mau ada event gitu kan. Yang salah satu yang kita pelajari itu tadi. Lalu yang kedua kita lihat nih blue ocean-nya ada di mana sih. Jadi Cera itu bisa saya kasih satu ini ya, clue gitu. Berkembangnya berdasarkan dengan teori yang sudah proven. Jadi kita jarang coba-coba teori yang belum, jarang banget. Teori yang udah proven dari buku apa kita coba gitu. Kita lihat di situ semua orang itu kan lari ke promosi. Ketika bicara souvenir, tidak ada lari yang untuk karyawannya. Betul. Souvenir untuk karyawan, jarang banget. Maksudnya untuk company-nya. Nah di saat itu kan orang butuh untuk company pakai masker dan macam-macam. Betul. Di saat itulah Cera kemudian merubah bahwa kita distribut loh. Kita mau jualan hand sanitizer nggak punya brand hand sanitizer. Yes. Kita distribusi punya orang. Kita mau jualan masker kita juga distribusi sebenarnya. Kemudian banyak hal yang kita distribusi selama pandemi itu. Nah dari situlah turning point-nya. Jadi mungkin sekitar bulan Juni. Jadi mau ngebaca kebutuhan dari market shifting ya. Yang tadi mungkin company-company itu B2B bikin sesuatu itu untuk akuisisi market lagi. Ya, betul. Nah, atau menjaga loyalitas customer. Nah, tapi Cera bisa ngelihat bahwasanya ini ada nih kebutuhan di mana semuanya mulai merhatiin kesehatan, karyawannya dan segala macam gitu. Akhirnya surfing untuk coba delivery tadi masker sama ini ya, sama hand sanitizer. Zaman itu kita ya selama pandemi 2020 itu kita masih bisa tumbuh 22% growth year on year, sementara perusahaan lain tutup. APD juga? Oh iya, APD juga kita ini. Jadi lucunya adalah saat yang lain tutup pintu dan tutup buku, bahkan gulung tikar gitu ya, kita malah buka cabang waktu itu. Dan tapi memang melelahkan ya, saya tidak bisa bilang bahwa itu hal yang mudah, sangat melelahkan sekali untuk kita bilang bermanuver di antara ombak besar COVID yang masih pertama-pertama. Setuju. Dan kita harus menjaga semangatnya tim gitu ya. Sempat goncang juga di Cera. Saya merasa bahwa saya gagal as the leader untuk memprediksi bahwa COVID ini akan datang. Karena waktu itu kita udah tahu, ada COVID ya 2019 di bulan Desember di China. Ya udahlah biarin aja kok, mereka kok gitu kan, kita nggak pusing. Ternyata lagi enak-enak ngopi di Balikpapan di Penin Tower di kantornya Cera. Waktu itu salah satu kantor Cera termewah itu ada di sana di Penin Tower.
muncul kabar COVID masuk Indonesia, and then blank gitu ya. 2 minggu, 3 minggu saya stres di Balikpapan. Ini gimana nih? Ya, nemulah solusi itu. Memang ketika sudah kepepet itu, insya Allah ada hidayah. Yeah. Jadi emang gila, 2020 tuh roller coaster banget emang ya. Gila. Itu harus mikirin sustainability perusahaan dengan market yang shifting semua ya. Hampir semuanya shifting gitu. Sebenarnya uangnya tetap ada gitu ya. Ekonomi tetap jalan, cuman berpindah aja gitu. Yang tadi mungkin sektornya bisa terbagi menyeluruh, berpindah ke beberapa sektor doang. Ya, dan mereka saving kan, karena kita belum tahu nih untuk sampai apa berapa kapan gitu. Bahkan ya sampai sekarang ya. Ini katanya mau ada gelombang 3 lagi nih. Dan Cera tuh selalu kerasa kalau misalnya tiba-tiba PPKM gitu. Kita tuh PPKM, orang bilang PPKM nggak berasa sekarang untuk bisnis retail. Mungkin iya ya. Tapi kalau kami di B2B, PPKM 2 bulan itu efeknya bisa 6 bulan sampai 8 bulan. Jadi PPKM 2 bulan itu artinya akan ada penundaan belanja oleh company yang ketika dia tunda itu efeknya itu bisa sampai 3 bulan sampai 6 bulan bahkan 8 bulan. Kalau dibilang dia hold gitu. Jadi PPKM itu berasa banget gitu untuk B2B gitu sih. Cuma di alhamdulillah sekarang kan kita market segmen kita sudah bukan segmen ya, tapi konsentrasi produk kita berubah sehingga kalaupun ada PPKM memang agak sedikit memang agak mengganggu, tapi kemudian tetap masih bisa jalan sih. Kita masih bisa jalan. Keren. Banyak banget juga aku waktu itu ngobrol sama pemerintah Gramedia gitu ya. Dia juga bahkan shifting gitu Gramedia dari yang tadinya mungkin jualannya buku gitu ya, physically. Mereka tuh sekarang mengklaim perusahaannya berubah jadi perusahaan penjual konten gitu ya. Jadi mau book apapun mediumnya silakan. Udah mulai ada audiobook dan segala macam. Ternyata pandemi itu banyak banget ngerubah perusahaan-perusahaan, Bang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mungkin teman-teman pengen tahu gimana caranya bisa akuisisi banyak market B2B. Kemudian juga gimana cara ngejaga si customer B2B ini sih, kayak gitu. Itu sih. Ya, kalau di Cera sendiri untuk saat ini kan kita bisa mengklaim bahwa mungkin sekitar 350 corporate 350 brand ya. 350 corporate client yang sudah kita layani, dan sampai saat ini ya existing masih alhamdulillah lumayan banyak di kita. Pemain-pemain besar mulai dari kayak Pertamina, kemudian bank di Indonesia, seluruh bank Himbara ya. Himbara itu milik negara, himpunan bank milik negara seperti misalnya BRI, Mandiri, BNI, kemudian ada Bank Syariah Indonesia, kemudian apalah lagi yang lain, BPD dan sebagainya. BPD juga termasuk di dalam gitu ya. Di kita lumayan banyak ini. Sebenarnya kalau ditanya bagaimana sih proses akuisisi kita gitu ya, sebenarnya tidak berbeda ya dengan teman-teman lain, menggunakan teknologi yang sama gitu ya. Cuman memang kami paham betul bahwa B2B itu tidak bisa dengan sekedar pasang iklan di TikTok, di Instagram atau Facebook kemudian orang jadi oh ya nih bagus nih saya mau beli. Kenapa? Karena pengambilan keputusan pembelian di B2B itu panjang. Betul. Kita tawarkan bulan ini, dealnya 3 bulan kemudian. Nah, bagaimana kami proses akuisisi? Yang pertama adalah kami tentukan dulu sebenarnya segmen yang kita mau akuisisi ini siapa, gitu ya. Siapa segmen yang mau kita akuisisi? Lalu yang kedua, di mana mereka berkumpul? Apakah mereka berkumpul di event? Apakah mereka berkumpul membaca majalah bisnis? Karena kan orang-orang yang punya jabatan nih, kalau misalnya mereka berkumpulnya di suka baca majalah bisnis atau di Instagram profesional ya, kita pasang iklan di situ. Jadi kita juga sama lah sama teman-teman, ada pasang iklan juga di. Dan kalau B2B itu memang mostly di Google Ads ya, Google Ads-nya dikencengin gitu ya, sehingga ketika mereka mencari dengan keyword, let's say payung, souvenir payung untuk event atau apa kayak gitu, ya memang kita muncul lah di situ ya. Memang biddingnya pasti tinggi ya, besar-besaran di sana. Tapi kan ini B2B. Yes. Ya, jadi mungkin orang bilang ini pasang iklan nih ratusan juta gitu. Ya tapi kan satu kali produksinya ya lumayan gitu angkanya. Berapa puluh ribu piece ya gitu. Ya itu ininya artinya sebenarnya masih masuk lah, angkanya masih masuk. Itu sih. Jadi kalau ditanya proses akuisisi ya kita sama dengan teman-teman yang lain. Untuk awareness-nya kita coba mengisi medium-medium yang dikunjungi orang gitu ya. Tapi kalau untuk yang paling banyak expand-nya kita adalah di Google Ads. Google Ads-nya dibanyakin karena orang cari. Oke. Kenapa kok kita di Google Ads? Karena yang begini tuh tidak bisa dibeli gini. Dia punya uang nih. Kita ngiklan. Kalau belum waktu anggaran itu keluar, tidak akan bisa dia belanjakan uang itu. Tapi ketika dia butuh, dia kan akan cari. Yes. Nah, di saat itulah justru kita harus hadir di dalam daftar pencarian.
Nah, tapi memang kalau di B2B ini agak ribetnya adalah ketika kita pun berhasil bikin atasannya untuk oke saat itu, tapi dia juga nggak bisa langsung mengiyakan karena dananya bukan dana dia gitu ya, bukan gitu. Dana pribadi dia gitu. Betul, itu ibaratnya ya bukan asal owner dia gitu kan, ibaratnya mungkin dia sebagai kepala manajer atau kepala area, jadi butuh juga timing di mana mereka nanti ketika butuh baru akuisisi. Nah, sekarang pertanyaannya kan pasti juga ada kompetisi di sana, ada banyak corporate lain yang mungkin bisnis modelnya hampir sama, tapi dia juga mau akuisisi market yang sama. Nah, gimana nih cara how to win the competition gitu. Jadi bicara tadi kan kita kalau ngomong Google Ads ya itu baru leads lah, yang artinya belum pasti closing gitu ya. Nah, itu sekarang pertanyaannya gimana caranya benar-benar bisa masuk sampai closing nih kayak gitu. Sehingga B2B apa yang perlu diperhatikan kayaknya buat teman-teman sobat arah nih? Kalau di B2B itu yang pertama quality on product. Yes. Quality of product harus menyesuaikan dengan specification atau requirement yang diminta oleh perusahaan. Beberapa perusahaan itu tidak bisa ditawar. Dalam tanda kutip misalnya, saya butuh produk power bank, souvenir power bank minimum di angka sekian, brandnya harus ini. Ya kita harus provide. Tuh. Jadi specification harus sesuai dengan keinginannya mereka, spesifikasi dan kualitas produk gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, maaf bang, aku potong dikit. Tadi itu katanya harus power bank nih, requesting dari sebuah perusahaan dan harus brand tertentu. Iya. Ini dia udah tahu brandnya. Iya. Kenapa dia nggak langsung purchase ke brand ini? Nah, itu ada jawabannya nanti selanjutnya. Oke. Lalu yang kedua, secara quality kita sudah oke. Yes. Aduh, quality oke nih, harga murah nih, bisa nggak dia beli di kita? Kalau B2B belum tentu. Tentu. Kenapa? Yang kedua yang dia akan cek adalah ini perusahaan beneran ada enggak? Jadi trust apa enggak ini perusahaan ini? Di sini brand main. Kantornya ada apa enggak? Karyawannya ada apa enggak? Dihubungin jawab apa tidak? Emailnya ada website atau tidak? Mereka kan melakukan cross check yang secara ini dulu lah, digital asset mereka akan lakukan. Bahkan biasanya mereka visit, datang mereka ke kita. Lalu yang ketiga setelah itu produknya oke nih, bagus sesuai spesifik. Perusahaannya beneran ada, well trusted, ada kliennya gitu ya. Yang ketiga mereka akan tanya bagaimana dengan legal dokumennya. Jadi kalaupun kita sudah oke di produk, kita sudah ada kantornya, jelas, bisnisnya benar-benar real gitu ya. Dia akan cek legal kita comply nggak, kita bayar pajak rapi apa enggak. Gitu. Nah, ketika sudah di nomor 3 ini udah oke, barulah keempat dia lakukan negotiation. Nah, di negotiationnya juga alot juga. Kenapa? Karena kan dia sudah punya vendor-vendor sebelumnya. Di negotiation ini hal-hal yang harus kita angkat adalah USP-nya kita apa nih, unique selling proposition-nya kita. Jadi memang benar-benar yang kita janjikan apa sih gitu ya, yang tidak ada di tempat lain. Mungkin salah satunya adalah service untuk garansi semua produk yang diterima bahwa ini dalam kualitas terbaik. Dan jangan, kalau dengan klien B2B, hindari untuk kemudian mendingan capek di awal daripada oke gampang bisa tapi ternyata setelah kita deal dan hasil produksi kita tidak sesuai dengan keinginan yang mereka mau, itu akan sangat berbahaya. Kenapa? Karena klien B2B itu dia bisa bikin daftar blacklist. Nah, ketika daftar blacklist ini beredar, kita juga sudah terkenal bahwa jangan lagi di kita karena misalnya rusak, tidak bagus produksi. Jadi benar-benar tuh mendingan capek di awal untuk confirm bahwa kita mampu atau tidak nih mengerjakan project ini. Itu 4 hal sih yang kemudian kita bagaimana win the competition, step by stepnya. Tapi kalau ditanya how to win gitu ya, pastikan bahwa USP kita sampai dengan clear ke segmen yang kita mau. Apa sih yang kita janjikan, apa keunikan dari kita. Saya pikir masing-masing perusahaan kan itu ya di situ punya USP sendiri. Kalau di Cera mungkin kalau ditanya apa, service. Itu sih. Melayani ya. Ya, kita benar-benar ke situ. Jadi tadi kalau misalnya dia nih perusahaan B2B ya, dia udah tahu nih misalnya mau beli powerbank mereknya misalnya A gitu. Dia juga nggak bisa langsung order ke A karena si A belum tentu punya legal dan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan pengadaannya mereka. Ya, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh atau standar yang ada di dalam perusahaannya mereka. Dan kami banyak menjual produk-produk yang ditemuin di umum, si perusahaan ini atau klien ini bisa langsung membeli sebenarnya ke produsen, tidak bisa mereka lakukan. Kenapa? Karena si produsen ini tidak terdaftar sebagai vendor resmi.
Oke. Dan kalau dia brand-brand kliennya adalah klien-klien internasional, itu kan kita mengurus dokumennya levelnya harus Asia Pasifik. Atau paling tidak Indonesia. ASEAN lah ya. ASEAN. Kita harus mampu level itu comply itu dokumennya levelnya ASEAN lah. Oke, lanjut lagi. Tadi bicara berarti menangin kompetisinya. Berikutnya, kalau udah menang nih belum tentu juga sustain di sana nih, Bang. Artinya masih sama lah kayak sebelum misalnya Cera masuk nih ada kompetisi sebelumnya. Mungkin bisa aja dia repeat order kalau udah puas dari vendor sebelumnya gitu. Nah, itu mempertahaninnya sekarang gimana tuh? Untuk mempertahankan itu kita fokus ke customer relationship management ya. Kita punya program CRM baik dari sisi komunikasi maupun juga program-program yang sustain dengan si kliennya. Jadi memang personal touch ini penting banget kalau di B2B. Artinya kapan dia ulang tahun, kapan dia ini itu kita harus ingat semua dan kita buatkan programnya gitu loh. Tapi ini personal touch-nya berarti untuk pengambil keputusan pentingnya, bukan keseluruhan tim corporate-nya kan? Oh, keseluruhan tim corporate-nya. Karena suara mereka semuanya berharga gitu. Jadi benar-benar kita harus say hi, kita say hi dengan mereka. Makanya sistem CRM ini penting gitu. Customer Relationship Management ini sebenarnya untuk mempermudah kita mengelola ribuan database corporate ini supaya yang ribuan ini benar-benar bisa kita say hi, kita sapa, kita ajak komunikasi, kita punya personal touch dengan mereka tanpa kita ribet banget satu persatu harus mengelola ya teknis lah, secara teknis dikelola dengan kalau misalnya ada 300 lebih perusahaan yang dipegang gitu, kalau masing-masing karyawan aja 2000 atau 150 itu untuk handling sekedar ngucapin ulang tahun atau ngirim sesuatu kayaknya ada miskom deh. Maksud saya adalah misalnya dari perusahaan itu 5 orang yang menjadi tim pengambil keputusan atau project yang project di sana itu yang kita yang dijaga banget lah personal in touch-nya ya, artinya service yang dibutuhin apa gitu ya, delivery-nya seperti apa, bahkan mungkin ke hal-hal detail personal tadi sampai ulang tahun, anaknya lahiran kali ya gitu ya. Sama yang paling penting kalau di B2B orang selalu menganggap don't hit and run kalau di B2B. Datang, jual, hilang. Jangan begitu. B2B itu belanjanya mereka banyak ya. Pengadaannya tuh banyak. Once kamu ngerti sebenarnya company ini tuh apa. Jadi paling lama kalau di kita itu adalah sebelum kita lakukan penjualan ke satu industri, kita belajar industri backgroundnya. Kita bikin kurikulum. Bicara tuh punya kurikulum industri. Kamu mau jualan ke banking nih, ke bank. Orang bank itu kayak gimana? Ya kita pelajari. Bank itu bisnisnya apa gitu. Portofolio bank itu apa aja gitu. Kemudian produk-produknya itu apa aja gitu. Jenis-jenis bank itu ada buku 1, buku 2, buku 3. Bagaimana susunan struktur organisasi di dalam, bagaimana apa. Kita pelajari supaya kita paham ketika berbicara dengan mereka. Karena B2B ini makhluk yang sulit untuk dikendalikan. Kenapa? Dia punya uang gede dan dia bisa pointing saya mau siapa gitu. Saya mau siapa, saya mau yang mana. Jadi memang benar-benar selain personal touch, kita selalu bilang sales kita tuh bukan jualan tapi kayak sales consultant gitu ya, atau kita bilangnya sales ninja gitu ya. Kamu harus pinter karena kamu di sini jadi konsultan gitu. Itu sih. Jadi tidak bisa serta-merta barangmu murah kamu bisa jualan. Belum tentu kalau dia kelihatan kok bego ya gitu ya. Kok diajak ngobrolin industri kita dia nggak paham gitu. Ya bayangkan ya, sales kita harus belajar banyak industri lah. Yes. Oke, teman-teman, tadi udah cara mempertahankan customer, cara akuisisi customer B2B. Nah sekarang nih kita ngomong di B2B biasalah isu-isunya. Kan udah nggak heran ya, sambil minum boleh bang? Udah nggak heran kalau di B2B tuh biasanya kan banyak banget nih corporate yang ibaratnya ya bahasanya oknum ya? Yes, gitulah. Nggak perlu disebutin apa, pasti teman-teman udah paham lah. Maksudnya kalau B2B ataupun bersama pemerintahan atau jenisnya biasanya ada ngasih itulah gitu. Oknum ya. Kalau di Cera sendiri gimana nih? Ngerasain nggak kayak gitu atau sering nggak dimintain kayak gitu dan sebagainya? Dibilang di Cera sering ya. Tapi kita punya sampai saat ini kami alhamdulillah itu bersyukur banget ya. Karena kami percaya Cera tuh kan punya namanya culture-nya kita tuh bunyinya Vindeti, 7 budaya Cera. Nah, salah satunya itu adalah integrity. Ya, integritas nomor 1 kami sukses tanpa mengorbankan nilai-nilai kebaikan. Itu bunyi culture-nya kita. Ya berdasarkan itu memang sampai saat ini kita mengatakan bahwa kami bersyukur gitu ya, alhamdulillah Tuhan kasih rezeki ke Cera itu tanpa harus kemudian kita ikut dalam satu permainan misalnya markup, kemudian
permintaan nota kosong dan lain-lain yang seperti ini sudah tidak dilayani di Cera. Pasti tidak. Sejak awal kami berdiri dulu. Jadi memang kami cukup strict dalam masalah ini, dan biasanya kalau Cera kalah dalam satu pertempuran tender gitu ya, sometimes itu kalahnya cuma gara-gara itu. Jadi bukan karena kita tidak berkualitas, mostly sih, atau bukan sometimes ya, tapi mostly kita kalah di situnya karena kami tidak mau berjanji apapun, karena ya kami tahu ya klausulnya kalau di Islam ya haram ya, menjanjikan sesuatu. Nah ini nih mungkin nih cerita pengalaman dikit nih Bang. Apa pengalaman terburuk mungkin nih ngadepin masalah-masalah kayak gini nih? Karena biasanya kan kalau ibaratnya justru bisnisnya kebanyakan orang mungkin ya karena ngerasa baru starting bisnis, kemudian ada peluang gede nih kayaknya, udah gue harus sikat nih, pokoknya penting dapet nih gitu. Nah, punya experience buruk apa nih sama hal begini? Tadi mungkin nolak ya gitu ya. Oke, kita pernah kejebak sih, kayak oke nih aman ya, tidak ada permintaan macam-macam gitu. Jadi kita belanja bahan baku dong. Udah stok ya, belanja bahan baku untuk produksi. Ternyata di tengah jalan sih minta nota kosong gitu. Nah, itu kan pasti kita sudah tolak. Dan kita punya pihak ketiga kayak fotografer yang kita kontrak untuk produksi foto untuk kalender kan, karena kita waktu itu cetak dan desain dan cetak kalender waktu itu. Ya kita bilang bahwa ya sudah, mau gimana lagi, kita tidak akan melanjutkan transaksi walaupun bahan bakunya udah dibeli. Nombok dong jadi. Ya itulah harga untuk integrity sih kalau menurut. Jadi sebenarnya Cera tuh kalau mau cepet kayak gampang banget sih. Maksudnya orang lain harus capek gitu ya. Di Cera tuh kalau mau kaya tuh cepet. Kasih aja sogokan, gampang. Kamu minta order berapa ada. Karena satu B2B itu belanja ada satu saya tidak bisa bilang ya. Satu brand klien gitu ya. Belanja merchandise-nya 1 tahun ada di angka 20M. Minimum. 20 sampai 25 miliar. Itu minimum. Jadi ya kira-kira kalau perusahaan kecil kayak kami di Jogja ngambil satu aja, dah ketutup semua kebutuhan 1 tahun gitu. Tapi memang ada syarat dan ketentuan yang dia minta yang tadi gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kita tidak ingin gitu ya, sehingga ya sudah kami memilih jalan yang berbeda gitu ya. Tidak mengambil jalan yang seperti itu. Oke, good. Bagus, banyak banget tadi insight yang aku dapat ya teman-teman ya untuk B2B. Sekarang mungkin aku mau ngupas tentang kehidupan founders teman-teman, karena aku tahu Sobat Ara ini kebanyakan yang follow adalah pengusaha-pengusaha dan gitu ya? Iya, dominan biasanya klien kita ya. Aduh, aku jiper nih gitu. Nih aku kayaknya mau diskusi sekarang, tadi bicaranya bisnis ya, yeah. As a organization. Sekarang mungkin sebagai personal gitu. Yeah. Personal Mas Rizal sebagai founders dan kehidupan founders lah. Apalagi tadi katanya di Cera ada 3 founders ya. 3 founders. Nah ini dari awal sampai sekarang udah berarti hampir 12 tahun ya Bang ya? Iya, kira-kira seperti. Masih bertahan bertiga? Ya, bertahan bertiga. How to manage that thing gitu. Kadang biasanya sometimes kalau bicara bisnis bareng partner gitu ya teman-teman ya, tahu sendiri Sobat Ara. Apalagi kalau yang misalnya dari kuliah gitu ya, atau masih ecek-ecek banget, bisa aja pasti crash di tengah jalan. Ya paling lama kalau di awal tuh uji cobanya 2-3 tahun kali ya Bang ya. Biasanya udah crash. Nah itu gimana tuh? How you balancing that things gitu? Kalau kita di Cera kita percaya bahwa leadership itu kan penting. Yes. Nah, leadership itu means trust. Tim pun kita bilang apa sih arti tim? Kita bilangnya baik leadership maupun tim, kata kuncinya trust kalau di kita. Jadi kita percaya bahwa partner yang kita pilih ini mampu untuk mengelola ini. Nah tentu kepercayaan itu yang kita kasih. Kita sama-sama percayalah. Artinya kalau dia yang mimpin atau yang megang satu posisi ini, kita percaya bahwa ini akan clear dengan baik. Jadi kepercayaan itu yang sudah kita kasih ya dijaga. Nah, cuman kan kadang-kadang memang orang itu lagi semangat, kadang tidak semangat, sehingga menimbulkan dia kerja aku nggak kerja, atau aku kerja dia nggak kerja. Nah, kita yang pertama adalah trust, yang kedua komunikasi sih. Komunikasi kita betul-betul terbuka untuk bilang bahwa saya butuh bantuanmu untuk part yang ini dan please do it. By the way, maaf aku potong dulu. Tadi bertiga itu apa aja divisinya? Maksudnya sebagai apa aja gitu? Atau sama semuanya marketing gitu? Enggak. Di Cera kebetulan kalau untuk operation marketing itu di saya gitu ya, di aku. Marketing, branding dan operation secara umum. Lalu ada Mas Wawan di bagian production dan Mbak Vina itu di bagian sourcing dan finance. 3 ini. Jadi kita berbagi peran di 3 ini yang sulit. Berarti ibaratnya CEO, CFO, COO lah ya gitu ya? Iya, betul sekali. Oke, lanjut. Nah, jadi itu sih. Jadi yang pertama supaya tidak pecah kongsi, yang pertama trust, yang kedua open communication. Jadi clear gitu. Kami biasa berantem tapi ya di dalam ruangan meeting, and then setelah balik dari itu sudah
tidak ada lagi yang diobrolin di belakang gitu. Dua hal itu yang kami jaga. Terus sama yang ketiga mungkin penting untuk selalu duduk menyamakan visi ya, bahwa kita mau larinya kemana nih, kita mau kemana sih, apakah jalanmu sama dengan jalan yang aku pilih atau itu beda gitu. Selama ini alhamdulillah kita sama ya, jadi masih berjalan dengan baik dan dengan visi yang lebih besar ya. Kita pengen jadi salah satu perusahaan merchandising yang terbesar di Asia Tenggara lah. Itu sih kayaknya paling penting banget. Jadi komunikasi tadi ya, terus yang pertama mungkin pembagian yang udah tepat, yang ketiga penyamaan visi. Nah, penyamaan visi ini memang perlu berulang-ulang seperti Bang ya. Karena kalau menurutku, kalau dia juga sering update keluar, artinya belajar keluar ataupun ngulik hal lain, pasti visinya tuh pelan-pelan mulai berubah. Nah, itu yang mesti terus dikomunikasikan biar tetap sejalan ya mungkin. Karena kalau enggak, kebanyakan partnership biasanya berubah ya karena satunya bertumbuh, satu juga bertumbuh, mungkin arahnya berbeda tapi nggak samain visi lagi gitu. Itulah penting ya untuk duduk bareng kayak tanya kita mau kemana nih, ya maksudnya kita mau ke satu tujuan nggak? Betul, kita masih satu kapal apa tidak? Betul. Nah, biasanya karena dia ngerasa sudah upgrade banyak gitu ya, ataupun timnya dia ngerasa nggak upgrade, padahal juga upgrade cuman berbeda upgrading knowledge aja gitu, ngerasa dia kesini akhirnya pecah. Memang perlu inilah komunikasi kuat ya. Iya, sekali lagi balik ke trust gitu. Kita percaya nggak ke orang-orang yang sudah kita ajak jadi partner. Terus selanjutnya adalah kepercayaan kita ini juga harus kita tanyakan begini. Kalau selama ini saya bekerja dibantu oleh orang ini gitu ya, saya mau berdiri sendiri kira-kira mampu nggak, bakal selancar ini nggak? Jadi kadang tuh teman-teman saya lihat kenapa pecah kongsi karena egonya terlalu tinggi bahwa aku bisa kok mengerjakan semuanya sendiri. Oh, belum tentu gitu. Kenapa? Karena keahlianmu memang di bidang yang ini, dan untuk mendapatkan founder baru, partner baru yang chemistry-nya sama dan mampu sejalan dengan kamu secara pace, itu butuh waktu gitu. Itu butuh waktu. Dan itu juga butuh terus penyesuaian Bang ya. Mungkin kalau di tahap awal, mungkin di tahun pertama, tahun ketiga, tahun keempat bisa aja pace-nya sama nih. Ya. Tapi kalau kita keep learning bisa aja pace-nya berbeda lagi. Ya. Nggak mau partnernya atau kita yang lagi mulai menyesuaikan lagi. Ya. Ngejar pace-nya gitu ya. Nah itu gimana tuh cara Bang Rizal mungkin ngejaga pace walk-nya di antara 3 founder ini biar tetap on the right pace gitu? Sulit ya, ini pertanyaan yang sulit kalau menurutku, karena kita nih manusia ya, kadang lagi capek aja gitu, ada urusan lain yang kita harus pikirkan. Satu, saya selalu komunikasi targetnya apa, lalu yang kedua timeline. Project manajemen ya. Ya, timeline-nya tolong dong dilihatin sama-sama gitu. Timeline-nya jangan sampai kendor gitu ya. Timeline sih untuk ngejagain pace-nya gitu tadi. Tapi dan ketika misalnya ada salah satu yang lagi nggak enak badan atau lagi gimana lah kondisinya, kita paham bahwa apa yang kita bisa backup di pekerjaan dia supaya dia jadi lebih mudah. Enaknya 3 founder itu adalah kita bisa tuker-tukeran. Misalnya gini, kayak tolong ya hari ini aku lagi sambat dan lagi capek, jadi kamu berdua dulu deh yang ngurusin gitu. Dulu ya, gitu. Aku mau istirahat sebentar ya gitu loh. Itu salah satu enaknya sih ketika founder itu 3 dan ide lebih banyak gitu ya. Cuman memang ngambil keputusan jadi lebih lama aja. Itu sih. Oke. Nah, kalau tips nih buat teman-teman yang baru mau usaha gitu. Yang udah usaha, nah kalau dia di B2B bisnis gitu, tadi udah diajarin tipsnya, udah dikasih tahu mungkin gimana cara akuisisi market, leads-nya sampai mempertahankan market ya. Nah, apa yang mereka perlu perhatiin lagi? Kalau tadi bicaranya ada USP, ya kan, terus juga perlu ngasih kualitas yang terbaik. Tapi kalau dia belum punya portofolio sama sekali gitu, nah atau ibaratnya baru mau starting, apa yang perlu diperhatikan? Expertise-nya kita di apa gitu. Jadi yang dijual itu kan keahlian ya. Dan ketika kita belum punya portfolio sama sekali, kita datang ke satu company untuk menawarkan jasa atau produk kita, pastikan memang secara expertise kita ini bisa dipercaya gitu loh, bisa dipercaya kemampuan kita. Gimana caranya? Mungkin ya kita kasih free services. Kalau kita didesain ya kita mendesainkan membuat proposal desain kepada mereka, walaupun belum tentu deal ya. Kita buatkan proposal desain, kita kirimkan gitu. Lalu B2B itu saya yang lupa tadi. Saya lupa. Bang. Ini penting banget kalau di B2B ya. Modal. Jadi kalau orang bilang bisnis tidak perlu modal, di B2B kamu tidak ada modal, tidak menang. Sulit. Kenapa? Klien B2B itu bayarnya 2-3 bulan kemudian
Bayang nggak? Kalau nggak punya cash flow, hidup pakai apa? Nah itu dia. Jadi B2B itu susah ya, memang susah. Kenapa? Karena tangkapannya gede. Karena tangkapannya gede. Kami juga dari awal memulai itu dari kecil, nabung sampai sekarang bisa melayani kurang lebih ya 350 corporate client itu. Tapi mereka itu kalau ditanya ada yang beli cash langsung, oh tidak semua gitu ya. Mayoritas mereka itu pembayarannya termin. B2B itu jarang banget yang kayak, ayo aku beli aku langsung bayar, nggak bisa begitu. Karena mereka punya aturan sendiri. Banyak yang barang datang dulu, udah dipakai seminggu, dia lihat tidak ada yang catat, baru dia bayar. Ya kalau cash flow yang nggak kuat itu, wah bisa boncos gede ya, nanggungin operasional beberapa bulan. Nah, berarti sebenarnya bisa aja gini teman-teman, kalau dia brand baru untuk akuisisi B2B, mungkin dia ngasih free dulu nggak apa-apa nih. Iya. Sebagai bahan promosi ya. Ya mungkin free atau kerja capek-capeknya lah. Misalnya bikinin proposal gratis, bikinin proposal ide desain, walaupun belum tentu dibeli gitu. Iya. Yang penting nanti logo kliennya bisa jadi proofing. Ya. Ini bahkan ya, kadang-kadang portfolio. tuh gini deh. Aduh, aku nih cuman dapat order dari Telkom tapi bikin kartu nama dua box. Cuman 100 pieces. Tapi itu Telkom, men. Yes. Lu harus kerja, jangan lihat bahwa ngapain sih capek-capek desainin kartu nama sama cetakin kartu nama cuman 2 box. Untungnya nggak seberapa gitu ya. Nggak ada untungnya malah mungkin ya. Kecil banget ya, beliin rokok aja untungnya nggak cukup gitu. Udah ada desainnya di dalam. Tapi itu Telkom. Gitu. Jadi kerjakanlah dengan tetap selayaknya dia kasih kamu order miliaran. Kenapa? Karena itu akan bawa rezeki lagi gitu. Ya minimal kalian sudah punya portofolio logo klien gitu ya Bang ya. Ya. Kalau misalnya kayak gitu. Jadi itu menurut jadi bagian modal tambahan juga gitu. Sama mungkin kalau di retail ya. Di retail mungkin kalau F&B ataupun brand lain ngasih tester gitu ya. Tester. Nah, itu kan juga sama ngasih. Cuman ya itu tadi kan banyak orang-orang nih kalau bisnis maunya langsung jualan, langsung gede, gitu. Langsung udahlah kita gampang nih, kita main proyek aja, ngopi-ngopi. Hati-hati ya. Sama saya juga mengingatkan teman-teman yang mau turun di B2B, banyak jebakan Batman di B2B transaction ya. Jadi sometimes karena teman-teman mungkin ngerasa bahwa saya nih mau dapat proyek nih, diajakin ngopi sama salah satu purchasing manager sebuah company besar lah dengan brand besar, terus dia bilang, udah lah lu ayolah nongkrong dulu kita lah, ngopilah dulu kita kan. Kamu ngerasa bahwa aduh aku bisa dapat project nih dari dia nih gitu kan. Kamu mulai spending money on entertainment, mulai dari dia ngopi lah, pergi main golf lah, semua kebutuhan dia lah kamu mencoba untuk supaya saya bisa dapat. Belum tentu, hati-hati karena orang juga tuh banyak yang oknum-oknum tertentu memanfaatkan itu. Kenapa? Betul. Saya dari perusahaan terkenal dan saya GM untuk purchasing gitu. Atau saya bagian pengadaan gitu ya. Kamu kan jualan ini ya, kamu baik-baiklah ke saya, nanti saya kasih project gitu. Itu hati-hati gitu. Jadi tidak ada cara instan. Tetaplah pelan-pelan gitu, sabar. Karena apa-apa yang instan itu nggak enak gitu. Pasti ada trap, ada bahaya di belakangnya. Apalagi era sekarang nih, anak-anaknya generasi TikTok ya, Instagram itu kayak 15 detik, 30 detik, nontonin itu aja udah berasa lama gitu ya kan mereka ya. Jadi gampang percaya gitu-gitu, hati-hati. Dan mau serba instan gitu, susah deep thinkingnya bahasanya kayak gitu mungkin. Oke teman-teman, ini mungkin segmen ini udah beres, kita akan ada segmen games habis ini. Tapi mau break dulu. Nanti jangan lupa kalau teman-teman ngerasa bermanfaat, boleh share postingan ini, save juga, atau bahkan nanti bisa kontak-kontak Mas Rizal kalau mau tanya di Instagramnya Mas namanya? @djrizalkasim. @djrizalkasim. DJ ini bukan disc jockey ya? Tapi DJ ini Jongnesia. Ya, Jongnesia itu nama CV dari Cara Production sendiri. Ya. Nah, nanti teman-teman bisa tanya-tanya di sana ataupun di komen video ini di bawah. Kalau teman-teman pengen kita ngulik hal-hal yang berkaitan sama bisnis teman-teman juga boleh tanyain di bawah, nanti kita akan sesuaikan bintang tamunya. Oke, Bang Rizal. Nah, kali ini ada 5 pertanyaan. Jadi serem nih kayaknya. Ini yang wajib dijawab cepat, nggak boleh mikir. Ya, oke. Ya. Oke, siap? Ya, siap. Serius? Serius. Oke, kita mulai. Ya. Pertanyaan pertama, pilih klien kecil, repeat order, atau pilih big client, big company gitu, tapi cuma sekali order. Kecil repeat order. Kenapa? Karena itu bisa existing dalam jangka panjang, dan kalau kita bantu bisnis dia jadi besar, bisa jadi klien besar. Oke. Pertanyaan berikutnya, income stabil atau di bisnis yang terus naik turun gitu.
Artinya kalau stabil sih gitu doang, kalau naik turun bisa naik banget, bisa turun banget. Naik turun sih. Itu lebih asik kayaknya. Itu bikin kita jadi lebih pintar. Oke. Yang ketiga, boncos gede tiap bulan atau di blacklist sama company gede? Mendingan boncos lah daripada di blacklist, karena bagi kita tuh yang diingat itu nama gitu. Jadi kalau udah sampai kena blacklist, selesai sebenarnya. Oke. Kepuasan karyawan atau kepuasan klien? Karyawan. Kenapa? Karena happy employee, karyawan yang happy, customer akan happy. Itu kita fokus di situ. Itu sesuai sama strateginya kita sih. People growth. Jadi kita tahun ini kita juga strateginya sama aja, people-nya dulu. Jadi kita happy. Tapi biasa corporate yang needy tuh agak membebankan karyawan juga nggak sih? Enggak ya, dibanding. Enggak juga sih. Iya, kita fokusnya ke happy sih. Karyawan kita kalau happy, dia juga akan ngelainin kliennya ya happy. Karena kalau dia asal-asalan bahaya banget, nanti malah custom salah project gitu ya. Salah misalnya nih bikin payung untuk umroh, kebayang nggak payung untuk umroh berapa banyak? Misalnya ada satu klien banking industry, payung untuk umroh, kebayang ya jumlah umroh berapa juta di Indonesia? Salah cetak misalnya, kan bahaya karena mungkin dia lagi kesel, lagi sambat gitu. Jadi itu sih employee. Oke, lanjut. Ditinggalkan salah satu owner atau ditinggalkan sama big client? Big client. Ditinggalkan big client tuh kita masih bisa cari. Kalau ditinggalkan sama owner tuh, wah itu sulit sekali untuk kemudian mencari ganti, itu susah sih. Oke, itu cukup. Jadi 5 pertanyaan tadi cepat. Bang Rizal, thank you buat waktunya. Thank you buat sobat arah. Sobat arah, udah kapan-kapan kita sharing ketemu lagi. Yes. Jadi nanti teman-teman juga boleh tanya-tanya Bang Rizal, ataupun teman-teman yang ngerasa punya corporate, mau nyetakin merchandise-nya gitu ya, mau bikin apa aja bisa ya Bang ya? Bisa. Insya Allah kita akan tahun ini ya sudah bisa di 10 kota di bulan Maret nanti. Jadi monggo lah bisa reach out kita di sana. Yes. Bisa cek websitenya di ceraproduction.com ya. ceraproduction.com. Oke, itu mungkin sesi pertama kali ini. Terima kasih buat sobat Arah yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau ini ngerasa teman-teman penting, karena bisa jadi kalau teman-teman nggak save ini gitu ya, nanti udah nonton ngerasa penting terus kehilangan gitu. Jadi jangan lupa di save atau dibikin playlist nontonnya biar teman-teman bisa ngulik atau ulang-ulang lah kayak gitu. Oke, sampai sini aja kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye sobat Arah. Bye.